Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariko Arasaka, mahasiswa Farmasi Universitas Islam Bandung, angkatan 2019, kelas Farmasi C, NPM 10060319099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan larutan isotonis. Kita akan menentukan penentuan larutan isotonis menggunakan metode ekuivalensi NaCl. Dengan soal, suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat sebanyak 50 mg dengan NaCl 0,45, natrium benzoat 1 mg dengan NaCl 0,22, BHA sebanyak 5 mg dengan NaCl 0,60 dan akan dibuat larutan injeksi sebanyak 5 ml. Lalu pertanyaannya, injeksi yang dihasilkan merupakan jenis apa? Lalu, bila bukan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang akan dilakukan? Nah, di sini kita masuk ke perhitungan isotonis menggunakan metode ekuivalensi NaCl. Kita menggunakan tabel agar mudah untuk membandingkan perhitungan yang gram dengan perhitungan yang persen. Pertama, kita mengetahui tadi gram natri atropin sulfat dan NaCl atropin sulfat. Nah, kita perlu menghitung gram NaCl-nya dengan cara yaitu mengkalikan massa dengan NaCl. Berarti 0,05 dikali 0,45, maka didapatkan hasil 0,0225. Begitupun sama dengan natrium benzoat dan BH dikalikan massa dan NaCl-nya untuk mendapatkan gram NaCl. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan ini adalah hasil gram NaCl-nya. Dan bila ditotalkan dari ketiganya, didapatkan hasil 0,2575 gram NaCl. Nah, untuk yang persennya, kita lakukan perhitungan seperti ini, yaitu 0,05 gram per 5 ml, karena tadi yang dimintanya sebanyak 5 ml dikali 100 ml sama dengan 1. Lalu dikalikan NaCl untuk mengetahui persen dari NaCl-nya. Maka persen dari NaCl atropin sulfat yaitu 0,45. Begitupun dengan persen dari natrium benzoat dan BHA. Maka dapatkan hasil persen NaCl-nya seperti ini. Dan apabila dijumlahkan ketiganya, maka persen NaCl-nya yaitu 0,5144. Nah, hasil ini berarti larutan ketiga komponen ini belum mencapai larutan isotonis, masih sebagai larutan hipotonis. Maka untuk menghitung berapa banyak NaCl yang dibutuhkan, dilakukan perhitungan 0,045 dikurangi 0,02572 gram NaCl dan didapatkan hasil yaitu 0,0193 gram NaCl. Begitupun dengan yang persennya, dilakukan perhitungan seperti ini dan didapatkan juga sama, yaitu sebanyak 0,0193% NaCl. Nah, lalu untuk mencapai larutan isotonis, kita perlu menambahkan larutan dekstrosa. Untuk mengetahui berapa banyak larutan dekstrosa yang dibutuhkan untuk mencapai larutan isotonis, kita lakukan perhitungan dengan membagi si NaCl yang dibutuhkannya yaitu 0,0193 gram NaCl dibagi dengan 0,18. Maka didapatkan hasil yaitu 0,1072 gram. Begitupun dengan yang persen, kita cari menggunakan angka ini dibagi 0,18, maka didapatkan hasil 2,1422%. Lalu untuk mengetahui apakah jumlah gramnya sama, maka kita lakukan perhitungan 2,1422 gram dibagi 100 ml dikali 5 ml. Maka didapatkan hasil 0,1072 gram, sama seperti yang perhitungan gram. Maka larutan tadi yang terbentuk yaitu larutan hipotonis karena masih memerlukan sebanyak 0,0193 gram NaCl. Dan karena larutan tersebut tidak mencapai isotonis, yang dilakukan adalah dengan menambahkan larutan dekstrosa sebanyak 0,1072 gram.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena saya pribadi masih dalam tahap proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.